Selamat siang. Pada kesempatan kali ini saya akan berikan materi kuliah alat berat atau heavy equipment modul 2. Materi modul 2 ini meliputi produksi scraper, bulldozer, grader, dan loader. Untuk produksi peralatan secara umum, produksinya dirumuskan sebagaimana tertulis di dalam layar slide, yaitu Q besar sama dengan Q kecil kalikan N kalikan efisiensi kerja. Kemudian di situ bahwa N itu sama dengan jumlah siklus per jam, yang merupakan pembagian antara 60 dibagi cycle time. Apa yang disebut dengan cycle time? Cycle time adalah waktu yang dipakai alat dalam menjalani satu siklus pekerjaan. Contoh, dump truck. Ada siklus saat dia dimuati, setelah penuh mengangkut, kemudian membuang, dumping, dan waktu untuk berjalan kembali di tempat semula. Cycle time sendiri itu merupakan jumlah antara fixed time dan variable time. Fixed time itu waktu yang sudah pasti, yaitu waktu pemuatan, waktu untuk membuang, parkir, dan lain-lain. Kemudian variable time tergantung pada jarak buang atau jarak kembali, di mana adalah perjumlahan antara jarak buang dalam kilometer dibagi dengan kecepatan waktu berangkat, ditambah dengan jarak kembali dalam kilometer dibagi dengan kecepatan saat kembali dalam kilometer. Variable time ini juga bisa dinyatakan dalam British, satuan British, yaitu jarak buang dalam feet dibagi kecepatan waktu membuang dalam mile per hour dikalikan dengan 88. Kemudian ditambah lagi jarak kembali dalam feet dibagi dengan kecepatan kembali dalam mile per hour kali 88. Angka 88 di sini adalah angka sebagai penyesuaian, angka penyesuaian satuan. Bagaimana meningkatkan produksi? Untuk meningkatkan produksi, maka diperlukan operator yang terlatih melalui pelatihan. Kemudian harus memelihara jalan angkut, sehingga kecepatannya bisa lebih tinggi. Kemudian peralatannya sendiri harus selalu dipelihara, sehingga siap untuk kerja. Nah, ini adalah contoh sederhana untuk produksi. Dump truck mengangkut material dengan Q kecil atau kapasitas 3 ton. Kemudian dia berjalan pada jarak yang tertentu. Untuk berangkat dan kembali pulang itu memerlukan waktu atau kita sebut cycle time, di mana merupakan jumlah fixed time ditambah dengan variable time. Dalam contoh ini sebesar 20 menit. Nah, berapa sebenarnya angka 20 menit itu sebenarnya bisa dihitung tergantung pada jarak dan kecepatan waktu berangkat maupun pulang.
dalam kasus soal ini sudah ditetapkan 20 menit. Kemudian dengan besar cycle time 20 menit, kita mencari N. Sama dengan 60 menit dibagi dengan cycle time 20 menit, sehingga dalam 1 jam ada 3 kali gerakan pulang pergi. Efisiensi kerja atau E sama dengan 0,75. Ini bisa diperoleh dari tabel. Sehingga produksi daripada dump truck tersebut sama dengan Q kecil kalikan N kali E sama dengan 6,75 meter kubik per jam dalam kondisi loose atau kondisi lepas. Ini adalah tabel faktor efisiensi kerja atau E, di mana dipengaruhi oleh kondisi pekerjaan dan kondisi manajemen. Lanjutnya adalah kita bahas tentang traktor sebagai penggerak utama atau prime mover. Traktor itu punya kemampuan menarik, mendorong, dan menggerakkan alat yang terpasang padanya. Sebagaimana kuliah di modul 1, jenis atau tipe traktor itu ada traktor roda rantai atau crawler traktor dengan kemampuan menarik, mendorong yang besar. Karena itu biasanya bekerja pada medan yang berat. Untuk pekerjaan pembangunan jalan baru, biasanya yang beroda rantai ini dikerjakan pada daerah clearing. Yang kedua yaitu traktor roda empat. Traktor ini lebih cepat pergerakannya dan lincah daripada traktor roda rantai. Tetapi daya tarik atau dorongnya relatif kecil dibandingkan dengan traktor roda rantai. Lanjutnya adalah jenis traktor berdasarkan jumlah roda. Ada 2 jenis traktor berdasarkan jumlah roda, yaitu traktor roda 2. Kelebihannya traksinya lebih besar, pemeliharaan ban lebih sedikit karena jumlah bannya sedikit. Hal ini bisa terlihat pada motor scraper. Untuk traktor roda 4, kelebihannya lebih nyaman dan stabil. Bisa bekerja sendiri apabila lepas dari rangkaiannya. Bisa dilihat pada gambar touch scraper. Kita bahas tentang apa peralatan scraper itu. Scraper merupakan peralatan khusus untuk penggalian tanah yang berfungsi sebagai penggali, pemuat, pengangkut, dan menebar hasil galiannya. Dalam kurung bisa dikatakan peralatan yang multifungsi. Scraper ini bisa dikatakan sebagai paduan dari fungsi dozer atau gali, loader memuat, dan dump truck mengangkut maupun membuang. Kerugian daripada scraper adalah kurang lincah, di samping kelebihannya daya angkutnya yang besar. Scraper beroda biasa dan ditarik traktor roda ban, baik roda 2 atau roda 4, atau ditarik oleh traktor roda rantai, crawler traktor. Tapi scraper yang punya mesin sendiri bisa kita jumpai sebagaimana kita lihat pada motor scraper. Ini adalah gambar scraper. Kalau melihat sedemikian besar alat ini, maka cocok ini disebut sebagai alat berat atau heavy equipment. Prinsip kerja. Prinsip kerja scraper dalam upaya menggali dan memuat
sambil berjalan. Scraper menurunkan bowl sampai cutting edge-nya atau pisau pemotong, menetrasi ke permukaan tanah yang digali, sedalam yang dikedai. Apron dibuka sedikit sehingga tanah tergali masuk ke dalam bowl. Bila bowl sudah terisi penuh, maka pekerjaan menggali memuat dihentikan. Bowl diangkat, apron ditutup rapat. Dan ini merupakan proses pengangkutan. Setelah sampai di lokasi pembuangan, muatan dituangkan dari dalam bowl, sekalian ditebar pada ketebalan yang direncanakan. Biasanya setebal 20 cm. Bagaimana usaha untuk mempertinggi produksi scraper? Usaha-usaha tersebut dilakukan dengan memperkecil keharusan membelok. Memperkecil fixed time. Dalam hal ini operator harus terlatih dalam mengoperasikan alat tersebut. Kemudian melakukan penggantian secara rutin cutting edge atau pisau grader. Maaf, pisau scraper. Push dozer. Apa push dozer itu? Pada proses penggalian atau pemuatan, scraper dapat dibantu dorongan dengan push dozer, yaitu bulldozer yang khusus untuk membantu mendorong scraper pada saat pemuatan. Tetapi bila bowl sudah penuh, maka kegiatan push dozer harus dihentikan. Contoh soal scraper. Ini adalah contoh soal untuk produksi scraper pada scraper yang beroda rantai atau roller. Sebuah scraper punya kapasitas 8 meter kubik peres atau rata, berat kosong 10 ton, panjang pisau 2,4 meter. Mengerjakan tanah dengan berat volume 1.400 kg per meter kubik, swell 30%, kondisi haul road datar, jarak angkut 400 meter sekali jalan. Tebal lapisan penggalian, kondisi bank adalah 10 cm dan pengurukan plus 20 cm. Scraper ditarik oleh crawler traktor, jadi ini merupakan tow scraper yang penariknya adalah traktor roda rantai dengan berat 12 ton dengan drawbar pull sebagai berikut. Pada gear 1 dengan kecepatan 2,36 km per jam, DBP-nya adalah 9.000 kg. Dengan demikian seterusnya, sampai gear 5, kecepatan 10 km per jam, drawbar pull-nya 1.530 kg. Dalam soal ini terlihat bahwa semakin cepat pada gear kelima, maka drawbar pull-nya semakin kecil. Ini ilustrasi dari rangkaian perawatan ini, tow scraper ini. Rolling resistance factor untuk ban karet 70 kg per ton berat. Kemudian untuk penariknya, crawler traktor, rolling resistance faktornya 30 kg per ton. Faktor efisiensi kerja E sama dengan 0,83. Ditanyakan produksi scrapernya. Nah, penyelesaian. Volume yang ada dalam scraper, loose, adalah 1,3 kali ikan 8 meter kubik. Kenapa 1,3? Karena 30%-nya merupakan swelling dari material tanah tersebut. Jarak muat
Jarak muat itu bisa dihitung dari volume kondisi loss ini dibagi dengan 0,1 merupakan tebal galian kalikan dengan lebar pisau scrapernya sama dengan 33,34 meter. Kemudian kalau sudah sampai di tempat pembuangan, maka jaraknya dihitung dengan volume tersebut 10,4 dibagi dengan 0,2 merupakan tebal hamparan dikalikan dengan 2,4 lebar dari pisau sama dengan 21,67 meter. Sebagaimana dalam soal berat scraper diketahui 10 kg, maaf 10.000 kg. Berat muatan dengan gamma 1400 sama dengan 8 kalikan 1400 sama dengan 11.200 kg. Jumlah total muatan dan alat adalah 21.200 kg atau 21,2 ton. Berapa dBp yang diperlukan untuk mengatasi rolling resistance? Kita coba untuk menghitung rolling resistance. Untuk traktor sama dengan 12,2 kalikan dengan 30 kg per ton, RRF-nya sama dengan 360 kg. Untuk scraper, berat totalnya adalah 21,2 ton, kalikan dengan rolling resistance untuk scraper sebesar 70 kg per ton sama dengan 1.484 kg. Sehingga dijumlahkan total rolling resistance atau total tahanan gelinding sama dengan 1.844 kg. Pada kondisi di atas dengan rolling resistance total sebesar 1.844, maka scraper bisa dijalankan pada gear keempat dengan kecepatan 6,45 km per jam. Tetapi pada saat memuat atau membuang, scraper tak dapat dijalankan pada kecepatan sekian. Sehingga untuk memuat maupun membuang harus masuk gear atau gigi 1. Pada kondisi muat, gigi 1 memerlukan waktu 33,34 dibagi dengan kecepatan pada gigi 1 sama dengan 0,85 menit. Pada saat membuang juga masuk pada gigi 1 dengan jarak buang 21,67 dibagi dengan kecepatan pada gigi 1 sama dengan 0,55 menit. Kemudian fixed time, putar 2 kali, masing-masing setengah menit, memerlukan waktu 1 menit. Sehingga totalnya adalah perjumlahan dari waktu muat, waktu buang, putar, maupun perjalanan. Atau bisa dilihat di situ adalah merupakan waktu tidak tetap, variable time. Variable time di sini dihitung dari 2 kali 400. 400
meter adalah jarak pengangkutan. Dibagi dengan kecepatan. 6450 per jam. 6450 meter per jam kecepatan. Sama dengan 7,44. Sehingga total waktunya, cycle time-nya sama dengan 9,84 menit. Kemudian berapa jumlah trip per jam atau N? Sama dengan 60 menit dibagi dengan 9,84 menit. Sama dengan 6,09 trip per jam. Produksi teoritis adalah N kalikan dengan kapasitas kondisi bank. Diperoleh angka 48,72 meter kubik per jam bank. Kemudian kalau kita inginkan produksi yang nyata atau yang sebenarnya, maka harus dikalikan lagi dengan efisiensi kerja 0,83 sehingga produksi itu adalah sebesar 40,43 meter kubik per jam bank. Contoh soal nomor 2 ini merupakan perhitungan produksi scraper untuk scraper roda ban. Di sini scraper mempunyai kapasitas 18 LCE, loose cubic yard. Berat traktor roda ban dan scraper kosong 30.000 pounds. Traktor mempunyai kemampuan 120 HP horsepower, efisiensi 85%, jarak operasional 3.000 feet pada suatu tanah datar dengan rolling resistance factor 70 pounds per ton berat. Konsentrasi sama dengan 0,4. Kemudian tanah yang dipindahkan mempunyai gamma 2000 pounds per kubik yard dengan load factor 0,8. Tentukan cycle time dan produksinya. Apabila job efisiensinya atau E-nya 75% dan kecepatan maksimum tiap gear adalah seperti tertera pada soal. Untuk keperluan berapa besar rimpul dengan kondisi gear 1 sampai gear 5 tersebut, maka dilakukan perhitungan. Pada perhitungan ini terlihat bahwa pada gear kelima atau kecepatan semakin tinggi, maka rimpulnya menjadi semakin kecil. Kemudian kita coba untuk menghitung kapasitasnya. Tadi kapasitasnya adalah dalam 18 loose cubic yard. Kalau kita ingin menjadikan pada kondisi bank, maka harus dikalikan dengan 0,8. Sehingga kapasitas banknya adalah sebesar 14,4 bank kubik yard. Dengan kapasitas 14,4 bank kubik yard, kita coba untuk menghitung beratnya, yaitu dikalikan dengan gamma. 14,4 dikalikan dengan 2000 menjadi 28.800 pound. Perhitungan cycle time. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa cycle time itu merupakan penjumlahan antara fixed time yang sudah tertentu ditambah dengan variable time. Pada kasus ini, fixed time-nya sudah ditentukan, yaitu total sebesar 1,8 menit. Variable time-nya, ini yang harus kita hitung.
waktu mengangkut. Berat traktor dan scraper kosong adalah 30.000 pounds. Kemudian ditambah berat muatannya. Di atas sudah dihitung 28.800 pounds, sehingga total muatannya adalah 58.800 pounds, atau setara dengan 26,7 ton. Beban pada roda penggerak 50%, berarti separuhnya. Sama dengan 29.400 pounds. Tenaga maksimum yang bisa dipakai, yaitu berat pada roda penggerak 50% tersebut, dikalikan dengan koefisien traksi 0,4, sehingga diperoleh 11.760 pounds. Kemudian berapa tahanan yang harus diatasi atau rolling resistance? Yaitu sama dengan 70 pounds per ton berat yang merupakan RRF kalikan dengan 26,7 ton yang merupakan berat traktor dan muatannya. Diperoleh angka 1.869 pounds. Sehingga untuk bisa berjalan, maka rimpul yang tersedia adalah pada gear yang keempat dengan nilai sebesar 1.951 pounds, lebih besar dari 1.869 yang merupakan rolling resistance. Kalau dengan gear kelima diperoleh angka 1.351 pounds. Jelas tidak bisa jalan karena lebih kecil dari 1.869 pounds yang merupakan tahanan yang harus diatasi. Sehingga dengan berjalan pada gear keempat tersebut dengan kecepatan 19,6 mile per hour, waktu yang diperlukan adalah jarak sama dengan 3.000 feet dibagi dengan kecepatan gear 4 19,6 kalikan penyesuaian satuan 88 sama dengan 1,74 menit. Kemudian kita hitung waktu kembali. Waktu kembali maka scraper dalam kondisi kosong sebesar 30.000 pounds atau 13,62 ton. Berat pada roda penggeraknya adalah 60%, kalikan dengan 30.000 pounds sama dengan 18.000 pounds. Sehingga tenaga yang bisa dipakai atau bisa dimanfaatkan, yaitu koefisien traksi 0,4 kalikan 18.000 pounds sama dengan 7.200 pounds. Tahanan yang harus diatasi atau rolling resistance sama dengan rolling resistance factor 70 pounds per ton kalikan berat kendaraan kosong 13,62 sama dengan 953,4 pounds. Maka pada saat kembali bisa dipakai gear kelima karena rimpulnya sebesar 1.351 pounds lebih besar dengan tahanan RR yang terjadi 953,4 pounds dengan kecepatan 28,3 mile per hour. Berapa waktu yang dibutuhkan? Yaitu jarak 3.000 feet dibagi dengan kecepatan 28,3 mile per hour kalikan 88 sehingga diperlukan waktu 1,204 menit. Sehingga cycle time adalah fixed time 1,8 menit ditambah variable time waktu mengangkut 1,74 menit tambah waktu kembali 1,204 menit
totalnya adalah 4,744 menit. Dalam 1 jam, jumlah trip per jam adalah 60 menit dibagi dengan cycle time 4,744 menit sama dengan 12,647 kali. Sehingga produksi scraper atau touch scraper yang ditarik dengan traktor roda ban tersebut adalah 14,44 kalikan N 12,647 dikalikan job efisiensi E sama dengan 0,75 sama dengan 136,587 kubik yard per jam dalam satuan tank. Demikian bisa diperhatikan soal scraper, contoh soal 1 dan 2. Yang pertama tadi adalah touch scraper, yang dimana ditarik dengan traktor roda rantai. Kemudian yang contoh soal nomor 2 adalah touch scraper, dimana penariknya adalah traktor roda ban. Terlihat di sini yang mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi adalah menghitung produksi scraper di mana penariknya adalah traktor roda ban. Semua teori-teori yang sebelumnya yang ada pada modul 1 terlihat pemakaiannya pada contoh soal nomor 2 ini. Pengalaman menunjukkan bahwa penghitungan produksi untuk scraper dengan penarik traktor roda ban ini adalah yang paling sulit untuk dipahami. Oleh karena ini, kami harapkan untuk dipelajari dengan sebaiknya. Nah, ini tugas 4. Ini tugas 1. Yang berikutnya adalah tugas 2. Jadi ada 2 soal tugas 4. Ini ada 2 soal. Yang nomor 1 adalah untuk roda rantai, dan yang nomor 2 adalah untuk roda ban. Satuannya juga berbeda. Yang nomor 1 metrik, yang soal nomor 2 dalam satuan British. Kerjakan tugas ini seperti pada modul 1. Kerjakan dengan sebaiknya karena merupakan bahan untuk evaluasi. Untuk selanjutnya kita bahas tentang bulldozer. Jadi bulldozer itu adalah traktor yang dilengkapi dengan attachment dozer. Tugasnya adalah mendorong tanah dan kepentingan lain yang sesuai, seperti pembersihan medan dari pohon, paving, runtuhan bangunan, dan lain-lain. Bagian yang terpenting dari bulldozer yaitu pisau dozer atau dozer blade yang terdiri dari mulch atau bagian lengkung dan cutting edge atau pisau dozer yang dari bahan baja keras. Kemudian yang kedua adalah push arm dan braces yang untuk menjaga kedudukan blade atau pisaunya. Kemudian blade control untuk mengatasi dan mengatur naik turunnya pisau dozer. Ini adalah gambar dari bulldozer. Yang sebelah kiri ini adalah rig dozer yang banyak digunakan untuk daerah clearing. Jadi bisa
menyaring tanah itu sehingga yang terdorong adalah tanahnya, tidak termasuk ranting-ranting pohon atau batang pohon yang kecil. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah bulldozer yang secara umum banyak kita jumpai. Terlihat di bagian belakang ada bajak atau garu. Ini di bajak atau garu atau kita sebut reaper ini dipakai apabila bulldozer tersebut menjumpai tanah yang keras. Nah, ini adalah prinsip kerja bulldozer. Jadi pada saat dia menggali, dia bisa menekan pisau dosernya untuk masuk ke dalam tanah, jadi ditekan. Kemudian dengan gerak maju dari peralatan bulldozer itu, maka tanah di depan pisau akan terkoyak dan mengumpul di depan pisau dozer. Setelah tanah di depan pisau itu penuh, maka pisau diangkat rata dengan permukaan tanah. Ini adalah merupakan proses pengangkutan. Kemudian di tempat yang rendah, pisau dozer mendorong untuk membuang tanah di depan pisau tersebut ke tempat yang lebih rendah. Ini proses membuang. Setelah itu, maka bulldozer bergerak mundur kembali ke posisi semula. Ini ditunjukkan dengan angka room 1, angka room 2 mengangkut, membuang, kemudian 4 berjalan kembali. Berapa cycle daripada bulldozer adalah waktu untuk menggali, memuat, membuang, dan waktu untuk bergerak mundur. Kekuatan dan jenis traktor penggerak. Jenis traktor ini mempunyai keuntungan dan kelebihannya sendiri. Untuk penggeraknya merupakan traktor roda rantai, maka traksinya besar, bisa bekerja di medan yang jelek. Tidak perlu jalan kerja yang baik, tapi kecepatannya rendah. Sedangkan kalau penggeraknya adalah traktor roda ban, maka traksinya kecil. Medan kerja harus baik, jalan kerja terawat, tapi dia lebih besar kecepatannya. Pengendalian pisau, ada kendali hidrolis, bisa memberikan bantuan tekanan pada saat gali. Perlu pemeliharaan, terus kedudukan lebih tetap. Karena lebih tetap ini pada saat proses penggalian, bila ketemu tanah keras, maka lama-lama blade bisa cepat rusak. Lain dengan kendali kabel. Tekanan ke tanah pada saat proses penggalian itu berdasarkan berat sendiri. Pemeliharaan blade bisa sederhana. Kedudukan tidak tetap. Karena pada saat kendali kabel, bila doser ketemu dengan tanah yang keras, dia akan terahal. Otomatis blade-nya akan menjadi lebih awet. Gerakan dan tipe blade. Gerakan daripada bulldozer itu bisa straight atau lurus. Gerakan lurus ini bisa dilihat pada gambar.
walaupun mungkin tidak jelas gambarnya. Pada gambar terlihat bahwa ada ceceran di kiri kanan dari alat bulldozer tersebut. Maka untuk mengatasi ceceran itu dibuat yang U-plate, jadi bentuk U, sehingga ceceran di kiri kanan bisa diminimalkan. Atau dua doser berjalan beriringan atau plate-to-plate dosing, sehingga ceceran pada salah satu sisi masing-masing bulldozer bisa dihilangkan. Tapi cara ini memerlukan operator yang terlatih. Menyudut, angling. Bisa juga gerakannya lurus, tapi pisaunya dimiringkan. Sehingga bisa mengisi pada salah satu sisi. Bagian tanah bisa dibuang pada salah satu sisi pisau doser. Biasanya untuk pekerjaan pengurukan. Atau pada saat penumbangan pohon-pohon. Karena bulldozer itu bisa juga untuk menumbangkan pohon-pohon yang relatif kecil. Untuk keperluan ini pisaunya harus dilengkapi dengan bantalan karet. Seperti terlihat pada gambar. Produksi bulldozer. Sebagaimana telah kita bahas sebelumnya bahwa kita menggunakan alat itu harus mendapatkan hasil berupa produksi. Nah, berapa produksi peralatan? Itu sangat dipengaruhi dengan ukuran pisaunya atau doser blade. Dalam gambar di sini terlihat bahwa pisau doser mempunyai lebar 3 meter, tinggian 0,8. Maka berapa volume tanah yang ada di depan pisau? Volume tanah yang di depan pisau atau kapasitas blade adalah 3 merupakan lebarnya, dikalikan dengan luas segitiga. Karena ceceran dari tanah di depan pisau yang setinggi 0,8 itu akan tercecer dengan kemiringan 1:2. Sehingga kalau tinggi pisau 0,8, maka jarak cecerannya adalah 2 kali 0,8, sama dengan 1,6. Sehingga luas daripada segitiga itu adalah setengah kalikan 0,8 kalikan 1,6. Dengan demikian kapasitas blade adalah sebesar 1,92 meter kubik. Pada bagian tanah, pada bagian yang sebelah kanan adalah contoh soal bulldozer yang mempunyai ukuran pisau 4 kali 1,6 meter. Bahan yang digusur adalah pasir dengan gamma 2 ton per meter kubik. Faktor swell atau pengembangannya 25%, jarak angkut 100 meter, efisiensi pelaksanaan 45 menit per jam, atau bisa dinyatakan dengan E sama dengan 0,75. Waktu tetap atau fixed time 1,2 menit, kecepatan maju 6,4 km per jam, dan kecepatan mundur dalam kondisi kosong sama dengan 13 km per jam. Ditanyakan produksi bulldozer. Sama dengan ilustrasi sebelumnya, bahwa kapasitas blade dengan pisau ukuran 4 kali 1,6, maka kapasitasnya adalah 4 gram lebar dari pisau doser kalikan dengan luas 3.
setengah kalikan 1,6 kalikan 3,2 sama dengan 10,24 meter kubik. Waktu tetap yang sudah ditentukan 1,2 menit. Waktu maju menggusur tanah pada gear yang rendah dengan kecepatan 6,4 km per jam, maka waktu yang diperlukan adalah 100 meter kalikan 60 menit dibagi dengan kecepatannya 6.400 meter. Semua satuan dijadikan dalam meter, sama dengan 0,94 menit. Demikian waktu mundur dengan kecepatan yang lebih tinggi, sama dengan 100 meter kalikan dengan 60 menit dibagi dengan kecepatan 13.000 meter sama dengan 0,47, sehingga total cycle time adalah fixed time ditambah dengan variable time, waktu maju dan mundur, sebesar 2,61 menit. Jumlah gerakan pulang pergi tiap jam diasumsikan bahwa dalam 1 jam adalah 45 menit, dibagi dengan cycle time 2,61, maka jumlah gerakan pulang pergi per jam adalah 17 kali. Produksi bulldozer adalah 17 kalikan dengan 10,24 meter kubik adalah sama dengan 174 meter kubik per jam kondisi lepas atau loose. Apabila diinginkan jumlah pemotongan dalam kondisi asli atau bank, maka produksi disesuaikan sebagai berikut. 100 dibagi 125 dengan 25% swell, kalikan dengan 174, ditemukan angka 139,2 meter kubik per jam kondisi bank. Nah, pada slide berikutnya adalah perakiraan produksi bulldozer sebagai fungsi jarak penggusuran. Ini lengkung-lengkung ini adalah lengkung untuk beberapa tipe bulldozer. Yang penting diperhatikan adalah semakin panjang jarak penggusuran, maka produksi bulldozer tersebut akan semakin kecil. Sehingga ada jarak efektif yang mungkin cukup besar yang harus dilakukan, yaitu jarak efektifnya adalah sekitar 50 meter. Jadi jarak pengangkutan bulldozer yang efektif adalah 50 meter. Tugas 5. Ini adalah soal tugas 5 yang harus dikerjakan, di mana pada soal itu ukuran pisaunya tertulis 1,5x kalikan 4xx. X maupun XX adalah dua angka terakhir nomor pokok saudara. Kemudian dozer tersebut menggusur tanah pasir dengan gamma 1,9 ton per meter kubik dengan faktor pengembangan 10%, jarak angkut 40 meter, fixed time 1 menit, efisiensi kerja 0,75, kecepatan maju 3,x km per jam, dan kecepatan mundur 7,x km per jam. Ditanya produksi bulldozer dalam kondisi bank. Reper atau bajak. Sebagaimana tadi sudah saya jelaskan bahwa bajak
itu terpasang pada bagian belakang bulldozer. Fungsinya adalah menggusur tanah keras atau batuan yang tidak bisa digusur melalui cara till dosing. Till dosing adalah cara di mana pisau doser dimiringkan, sehingga pada bagian ujung aja yang menyentuh tanah, sehingga tekanan persatuan luas besar. Ini biasanya dipakai till dosing ini bisa dipakai untuk cadas muda. Tapi kalau tanahnya cukup keras, maka step yang kedua bisa menggunakan ripper atau bajak ini. Jenis ripper ada dua, yaitu yang menyatu di belakang bulldozer. Penetrasinya bagus karena dia hidrolis. Atau jenis yang lain, sebagai gandengan, kendalinya adalah kendali kabel. Kekurangannya penetrasinya kurang baik, tapi dia mudah dipasang. Apabila tanah tersebut sangat keras, maka akan timbul bunga api pada saat ripper bekerja. Untuk kondisi seperti ini, maka langkah yang berikutnya adalah dengan peledakan atau blasting. Jadi ada beberapa step dalam penggalian tanah keras. Yang pertama adalah till dosing, kedua adalah menggunakan ripper atau ripping, yang ketiga adalah peledakan atau blasting. Nah, ini adalah gambar ripper gigi ganda. Bagaimana produksi ripper? Tentukan produksi ripper dengan data gigi tunggal yang ditarik traktor buatan Caterpillar. Rata-rata kedalaman ripping adalah 0,61 meter. Rata-rata lebar ripping adalah 0,91 meter. Panjang ripping 91 meter. Kecepatan ripping 1,6 km per jam. Atau jadikan satuan meter per menit, 26,66 meter per menit. Waktu balik 0,25 menit. Ini sudah fix time. Dan efisiensi kerja 0,8. Coba diperhatikan pada bagian yang kiri. Kenapa kok dikatakan rata-rata kedalaman, rata-rata lebar? Hal ini karena kita tidak bisa menghasilkan hasil ripping itu lurus. Akan bergerigi, baik arah lebar maupun arah kedalaman. Maka di sini dalam soal ini ditulis adalah kondisi rata-rata. Kemudian dalam penyelesaian total cycle time, karena jaraknya adalah 91 meter, maka waktu variabel tersebut sama dengan 91 dibagi dengan kecepatan ditambah dengan fixed time 0,25 menit sama dengan 3,66. Sehingga produksi dari ripper itu adalah 60 menit. Kalikan dengan Q kecil yang merupakan lebar kali dalam kalikan dengan panjangnya. Lebarnya 0,91 meter. Kalikan dengan dalamnya 0,61. Dikalikan dengan panjangnya 91. Kemudian dikalikan lagi dengan job efficiency atau
E sama dengan 0,8. Dibagi dengan cycle time-nya 3,66. Dapat diperoleh angka produksi sebesar 662,48 meter kubik per jam. Grader. Fungsi grader adalah membentuk kemiringan permukaan tanah pada konstruksi jalan. Selain itu juga mempunyai kemampuan yang lain, yaitu spreading atau menebar rata, mencampur bahan, mixing in place, menggali saluran tepi, bentuk V, biasa untuk jalan capat, membentuk tebing, biasa untuk pekerjaan perapian atau finishing, stripping ringan, kemudian untuk memelihara jalan kerja atau jalan agregat padat tahan cuaca, biasanya jalan capat, dirawat dengan peralatan grader ini. Ini adalah bentuk dari grader. Grader ini di samping untuk membentuk permukaan jalan capat sebagai subgrade atau tanah dasar jalan, bisa juga untuk menghampar untuk lapisan pondasi atas maupun lapisan pondasi bawah dari konstruksi jalan, konstruksi perkerasan jalan. Bagian penting dari grader yaitu pisau grader atau grader blade, di mana ukurannya lebih kecil dari pisau doser. Kemudian bagian kendali pisau atau blade control, frame kendaraan, dan yang terakhir adalah alat kontrol. Ada 6 buah handle yang ada pada peralatan grader tersebut. Rumus produksi grader lain dengan yang rumus produksi lainnya. Di sini dinyatakan dalam satuan meter segi per jam, merupakan satuan pembentukan atau satuan pembentukan grader. Rumusnya adalah Q kali sama dengan 60 menit kalikan dengan kecepatan dalam meter per menit kalikan dengan LE. LE itu adalah blade efektif, lebar blade efektif sesuai sudut kerjanya, dikurangi dengan L0 overlap-nya sekitar 0,3 meter. Kemudian dikalikan lagi dengan efisiensi kerja. Baru kemudian dibagi dengan N, jumlah laluan. Besar kecilnya produksi ini tergantung keterampilan dari operatornya. Bagaimana dia bisa membentuk permukaan dengan baik dengan jumlah laluan yang semakin kecil. Sehingga akan menghasilkan produksi bentukan yang semakin besar. Ini rumus lain untuk menghitung waktu pembentukan maupun perapian medannya. Yang dipengaruhi dengan jumlah laluannya, dipengaruhi juga oleh jarak kerja yang ada, kecepatannya, dan faktor efisiensi kerja. Contoh soal produksi. Contoh soal nomor 1. Ini adalah contoh soal nomor 1, di mana grader mempunyai panjang atau lebar dari pisaunya itu 3,1 meter.
Lebar efektifnya sesuai dengan sudut kerja adalah 2,19 meter. Panjang overlap-nya adalah 0,3 meter. Kecepatan kerja 6,40 meter per jam sama dengan 107 meter per menit. Jumlah laluan N sama dengan 3. Job efisiensi sama dengan 0,5. Ditanyakan produksi grader. Penyelesaian untuk contoh soal nomor 1 ini cukup cepat. Tinggal masukkan data-data ke rumus yang ada. Sehingga dalam contoh soal nomor 1 ini diperoleh angka produksi sebesar 2022 meter persegi per jam. Contoh soal nomor 2 ini adalah sama ringkasnya. Waktu yang diperlukan untuk menghitung. Di mana untuk panjang jalan sebesar 24,1 km dengan jumlah waktu laluan 6 dan kecepatan bervariasi yang mana harus dihitung kecepatan rata-ratanya, kemudian dimasukkan ke dalam rumus sehingga untuk melakukan perapian ini memerlukan waktu 22,6 jam sesuai dengan rumus yang telah diberikan sebelumnya. Ini tugas saya rasa sudah jelas, yaitu nomor 1 menghitung berapa produksi grader, yaitu produksi bentukannya. Kemudian yang nomor 2 adalah menghitung waktunya, waktu kerja grader dalam satuan jam. Kerjakan dengan sebaiknya, sebagaimana soal-soal yang sebelumnya, ini merupakan bahan untuk evaluasi kelulusan saudara. Loader. Loader adalah alat pemuat material lepas, loose material, untuk diisikan ke alat pengangkut atau dump truck. Jadi fungsi loader hanya mengangkut saja. Dia tidak boleh untuk dipakai sebagai alat penggali, karena fungsinya bukan seperti itu. Bagaimana dengan cycle time loader? Loader adalah waktu yang diperlukan loader untuk melakukan gerakan menggali muatan, berjalan ke alat angkut, menumpahkan material ke alat angkut, dan kembali ke tempat galian. Ini adalah gambar peralatan loader, roda ban, karena ada juga peralatan roda rantai, tergantung kondisi medannya, seperti yang telah disampaikan pada modul ke-1. Bagaimana dengan produksi loader? Untuk menghitung produksi loader dirumuskan seperti rumus umum sebelumnya. Q sama dengan Q kecil kalikan 60 dibagi cycle time kalikan dengan efisiensi. Tapi di sini untuk menetapkan Q kecil harus dikalikan dengan faktor bucket yang dipengaruhi oleh jenis materialnya. Pada pemuatan ringan atau material pasir, itu angka atau faktor bucketnya relatif besar karena
material tersebut mudah untuk diambil. Kemudian pada pemuatan yang sulit, contoh batu hasil ledakan, faktor bucketnya relatif kecil. Sehingga secara total kalau dimasukkan dalam rumus produksi, maka untuk memuat hasil ledakan, Q-nya akan lebih kecil dibandingkan kalau yang dimuat itu adalah material pasir atau tanah pasir. Cycle time. Tadi kegiatan cycle time sudah dibahas. Sekarang adalah cycle time ini juga dipengaruhi oleh cara muatnya. Bisa pemuatan melintang atau silang, bisa juga pemuatan bentuk V. Dalam rumus ini terlihat bahwa ada bedanya. Kalau silang atau melintang itu J saja, kalau bentuk V itu 2J. Karena loader harus melakukan gerakan bentuk V. Dia bergerak maju menuju tumpuan material yang akan diambil, kemudian dia mundur ke posisi semula. Kemudian dia maju untuk mengisikan ke dump truck. Terus dia kembali ke posisi semula. Jadi ada dua jarak, yang di sini jarak angkut atau meter. Cuman jarak angkut untuk loader itu pendek sekali. Ya sekitar antara 10 meter saja. Contoh soal. Mungkin lebih jelas kalau kita tunjukkan contoh soal. Suatu loader roda ban jenis Komatsu, kapasitas bucket 3,9. Bekerja mengisi dump truck dengan kondisi pekerjaan sebagai berikut. Metode operasi pemuatan silang atau melintang, jarak angkut 10 meter, tipe galian tanah liat, swell 20%, faktor bucket 0,8 untuk pemuatan, bukan permuatan. Pemuatan sedang, efisiensi kerja E 0,83, kecepatan alat maju maupun mundur 7 km per jam, fixed time sama dengan 0,3 menit. Berapa produksinya? Produksi per siklus tadi sudah disampaikan bahwa kapasitas bucket 3,9 itu harus dikalikan dengan faktor bucket. Dalam hal ini adalah 0,8. Sehingga produksi per siklusnya menjadi 3,12 meter kubik. Cycle time sama dengan 10. Ini jaraknya, jarak angkutnya 10 meter, dibagi dengan kecepatan V1. Ditambah dengan 10, juga jarak angkut, dibagi dengan kecepatan. Kemudian ditambah lagi dengan fixed time 0,3, sehingga diperoleh total waktu atau cycle time adalah 0,47 menit. Hasilnya dimasukkan ke rumus produksi. Q kalikan 60 dibagi cycle time kalikan efisiensi sama dengan Q kecil 3,12 meter kubik kalikan 60 menit dibagi 0,47 menit kalikan efisiensi. Sehingga diperoleh produksi 330,58 meter kubik per jam kondisi lepas. Atau dengan swell 20%, maka dihitung volume kondisi bank. Volume produksi pada kondisi bank. Sama dengan 100 dibagi 120 kalikan 330,58 sama dengan 275,48 meter kubik per jam kondisi bank. Ini adalah soal tugas 7. Saya rasa sudah jelas. Tinggal masukkan rumusnya.
Ini adalah soal tugas 7 juga. Soal yang nomor 2, ada tanda X, itu adalah angka terakhir nomor pokok saudara. Daftar pustaka. Ini adalah daftar pustaka yang terkait dengan materi kuliah sebelumnya. Dan ini terakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa bermanfaat pada saat kondisi yang sekarang ini. Selamat belajar dan tetap semangat. Terima kasih.